إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, yang majelis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dari membahas salah satu nazam atau syair yang ditulis oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, yang membahas tentang teori-teori ilmu tajwid. Nah, ini dengan membaca nazam al-muqaddimatul jazariyah, atau nama aslinya manzumatul muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il qur'ani an ya'lamah. Nah, pada kesempatan yang lalu kita pembahasannya sudah masuk di pembahasan tentang apa? Makharijul huruf. Betul ya? Nah, tentang makharijul huruf kita sudah sampaikan apa itu makhraj, apa itu huruf, dan apa itu makharijul huruf secara umum. Nah, kemudian kita sudah jelaskan juga huruf-huruf Arab itu ada dua jenisnya. Ada yang digunakan untuk menyebutkan bilangan-bilangan tertentu, ada yang dipakai untuk menulis atau berbicara. Nah, baik. Jadi insyaallah kita sekarang pembahasannya masuk di halaman yang ke-28, di bait yang ke-9 dari bait ini. Nah, jadi sebelum kita memulai, kita murojaah kembali. Jadi makharijul huruf itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yaitu tempat keluarnya huruf yang merupakan berakhirnya suara padanya, sehingga bisa dibedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Nah, ringkasnya makharijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, dan secara umum makharijul huruf itu para ulama menjelaskan dia ada dua, yaitu ada dua jenisnya. Maksudnya ada yang makhraj muhaqqaq dan juga muqaddar. Nah, kalau muhaqqaq itu dia makhraj yang berhubungan erat dengan tempat tertentu, atau dia terjadi karena bersandar di tempat tertentu. Misalnya huruf apa? Misalnya makhraj apa? Makhraj al-lisan. Nah, kalau makhraj al-lisan kan dia memang sandarannya apa? Lidah. Begitu juga dengan tenggorokan. Makhraj tenggorokan itu sandarannya apa? Tenggorokan.
Naam. Kemudian yang kedua yaitu muqaddar. Muqaddar itu dia tidak bersandar di tempat tertentu. Naam. Nah, masuk di sini yaitu al-jauf, makhraj al-jauf. Jadi kalau al-jauf itu dia tidak bersandar di lidah, tidak pula bersandar di tenggorokan. Nah, ini disebut oleh para ulama sebagai apa? Makhraj yang muqaddar. Nah, dia tidak berhubungan erat dengan tempat tertentu. Berbeda dengan muhaqqaq. Kalau muhaqqaq itu dia baik di al-halq, al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum. Nah, ini apa? Yang muhaqqaq. Nah, kita masuk ke pembahasan. Berkata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Nah, jadi kata beliau rahimahullahu taala, makharijul huruf itu, apa itu makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf hijaiyah. Kata beliau, makharijul huruf itu dia 17. Jumlahnya ada 17 tempat. Ada 17 tempat. Alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Nah, berdasarkan atau menurut pendapat mayoritas atau berdasarkan pendapat yang dipilih oleh para ulama ahli qiraah, alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Sebagaimana pendapat ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Nah, jadi bait ini menjelaskan tentang jumlah makharijul huruf secara rinci. Nah, jadi makharijul huruf itu dia terbagi dua pula. Ada yang secara umum dan secara rinci. Nah, yang Imam Ibnul Jazari sebutkan di sini itu makhraj secara rinci. Nah, kemudian kata beliau alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Sebagaimana ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Nah, berarti di sini beliau mengisyaratkan bahwa kata beliau kan sebagaimana pendapat mayoritas. Berarti di sini ada apa? Ada perbedaan pendapat, ada khilaf di antara para ulama. Nah, nanti kita akan sebutkan. Taib. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa makhraj itu ada dua. Makhraj umum dengan makhraj khusus. Nah, makhraj umum itu apa? Jadi dia makhraj umum itu ada 5 jenis. Dari 5 jenis makhraj ini dirinci oleh para ulama jadi 17 tempat. Nah, apa saja itu? Antum lihat halaman yang ke-27. 27. Nah, jadi secara umum makhrajnya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama al-jauf, yaitu rongga, tenggorokan dan mulut. Kemudian al-halq, yaitu tenggorokan, dengan al-lisan, lidah, dengan asy-syafatan, yaitu kedua bibir, dan al-khayshum. Nah, jadi 17 yang beliau sebutkan itu tidak terlepas dari 5 yang ini. Nah, tidak terlepas dari 5 titik ini. Nah, nanti masing-masing dari 5 tempat ini itu dibagi-bagi. Nah, tenggorokan dia terbagi menjadi berapa tempat. Begitu juga lisan dia terbagi mendapat berapa tempat. Syafatan juga seperti itu. Nah, jadi ketika dirinci ada 17 huruf, ada 17 tempat. Nah, seperti itu. Nah, di sini disebutkan oleh pensyarah Ustaz Randy Rustandi hafizahullah taala, setidaknya kalau di sini disebutkan ada tiga mazhab. Ada 3 apa? Mazhab. Nah, sebagian menyebutkan ada 4. Nah, ada 4. Nah, yang pertama, mazhab yang pertama, dan ini pendapat mayoritas kata beliau,
yang dipilih oleh Ibnul Jazari, yang dimana pendapat ini berlaku sampai sekarang. Nah, pendapat ini juga dikuatkan, atau pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ada yang masih ingat ini beliau? Beliau ini penemu ilmu arud. Antum tahu ilmu arud? Ilmu tentang menyusun bait-bait syair. Ini salah satu cabang dari cabang bahasa Arab, dia ilmu arud. Nah, ini menyusun syair-syair. Nah, penemuhnya ini Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Nah, jadi beliau ulama nahu. Nah, menjadi rujukan. Nah, dan murid beliau yang terkenal siapa? Al-Imam Sibawai. Tahu Sibawai? Orang yang belajar nahu pasti kenal. Murid beliau adalah Sibawai. Gurunya beliau ini Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Baik. Jadi menurut Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, nah, makharijul huruf itu ada 17. Ada 17 tempat. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama sampai sekarang. Makanya beliau sebutkan alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Sebagaimana pendapat ini adalah pendapat mayoritas. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagian para ulama menyebutkan ada 16 tempat. Ada 16 tempat, dan pendapat ini pertama kali disebutkan oleh Al-Imam Sibawai. Al-Imam Sibawai. Bentar. Baik. Jadi pendapat yang kedua menyebutkan, atau mazhab yang kedua menyebutkan bahwa ada 16 tempat. Nah, pendapat ini pertama kali yang menyebutkan adalah Al-Imam Sibawai. Nah, Sibawai ini beliau adalah ahli nahu dari Basra. Ahli nahu dari Basra. Nama beliau adalah Amr bin Utsman. Nama asli beliau adalah Amr bin Utsman bin Qunbur Al-Farisi Al-Basri. Nah, nama beliau Amr bin Utsman bin Qunbur Al-Farisi Al-Basri. Baik. Selain Sibawai yang berpendapat seperti itu adalah Al-Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Beliau ini ulama ahli qiraah. Bahkan kitab beliau, yakni Hirzul Amani wa Wajhit Tahani, ini jadi rujukan para penuntut ilmu khususnya di bidang qiraah di dalam mempelajari qiraah yang 7. Taib. Jadi yang berpendapat yang 16 ini adalah Sibawai dengan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Nama beliau adalah Al-Qasim bin Firruh bin Khalaf bin Ahmad. Ulangi, nama beliau adalah Al-Qasim, kunyah beliau Abu Muhammad atau Abul Qasim. Nama beliau Al-Qasim
bin Firru bin Khalaf bin Ahmad. Beliau ini lahir pada tahun 538 Hijriah di Syatibah. Syatibah itu daerah yang ada di Andalusia. Di mana itu Andalusia? Di Spanyol. Nah, kalau orang Spanyol bilang Syatibah ini Syatifa. Ini orang Spanyol bilang. Kalau orang Arab bilang Syatibah. Nah, makanya nisbatnya apa? Syatibi. Al-Imam, beliau dikenal dengan nama sebutan Imam Syatibi. Nah, seperti Imam Ibnul Jazari, nama beliau siapa? Muhammad bin Muhammad. Tapi masyhur dengan nama apa? Sebutan apa? Ibnul Jazari. Padahal sebagaimana yang kita sebutkan di biografi beliau, tidak ada kakek beliau yang namanya Al-Jazari. Tetapi ini nisbat kepada tempat tinggal beliau di Jazirah. Nah, begitu juga dengan Imam Syatibi. Beliau dikenal dengan sebutan Imam Asy-Syatibi. Nah, beliau lahir di Andalusia. Nah, beliau ini adalah sahibul kitab Matan Hirzul Amani wa Wajhit Tahani fil Qira'atis Sab', atau yang sering disebut oleh para ulama Manzumah Asy-Syatibiyah. Nah, manzumah ini juga isinya syair seperti Jazari ini. Tapi ini pelajarannya orang-orang yang tingkat atas begitu. Orang-orang yang mau menekuni ilmu qiraah. Nah, kitab beliau ini membahas tentang qiraah yang 7. Qiraah imam yang 7. Jumlahnya ada kurang lebih 1700 sekian. Apakah ada yang hafal? Banyak. Nah, bahkan sebagian ulama mensyaratkan kalau antum mau belajar qiraah sab'ah dengan guru ini, maka syaratnya harus hafal ini. Antum bayangkan 1700 sekian bait. Nah, kita Tuhfah sudah sampai mana hafalan? Nah, padahal Tuhfah hanya berapa? 61. Taib. Di Timur Tengah sana, di Yaman atau di Saudi, kalau antum mau belajar, misalnya belajar Tuhfah dengan syarahnya itu, maka syaratnya antum harus hafal. Kemudian apa? Jadi ada halaqah, ada halaqah yang khusus menghafal, ada yang halaqah khusus syarah. Nah, jadi kalau belum hafal, ini misalnya Tuhfah, antum belum hafal Tuhfah, belum boleh masuk ini halaqah syuruhat ini, belum boleh. Syaratnya masuk halaqah syuruhat, antum hafal dulu, kemudian dapat ijazah dari pengampuhnya itu, baru tiket untuk masuk halaqah syarah ini itu ijazah. Nah, ini berlaku di Darul Hadis Yaman, begitu juga dengan di Ma'had Haram di Mekah. Nah, Masya Allah. Taib. Jadi Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, beliau adalah penulis matan yang sangat fenomenal, yaitu Hirzul Amani wa Wajhut Tahani fil Qira'atis Sab', yang dikenal dengan nama Manzumah Asy-Syatibiyah, yang selalu kita sebut dari jalur Imam Syatibi, dari jalur Imam Syatibi. Nah, ini beliau. Nah, beliau wafat di Kairo pada tahun 590 Hijriah. Baik. Nah, jadi ini dua orang yang, atau dua ulama yang berpendapat bahwa
jumlah makharijul huruf itu ada 16. Nah, ada 16. Taib. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok yang menyebutkan bahwa makharijul huruf itu jumlahnya ada 14. Nah, makharijul huruf jumlahnya ada 14. Nah, pendapat ini disebutkan pertama kali oleh Imam Qutrub. Nah, beliau ini adalah muridnya Sibawai. Untuk perhatikan, Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, beliau pendapatnya berapa? 17. Nah, muridnya kan tadi Imam Sibawai. Sibawai pendapatnya berapa? 16. Nah, Sibawai punya murid namanya Qutrub. Nah, Imam Qutrub pendapatnya berapa? 14. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasannya ilmu itu luas. Nah, kita sebagai penuntut ilmu terkadang tidak selalu mengekor pada guru. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh taklid begitu. Kalau apa yang dikatakan sesuai dengan nas, maka diambil. Nah, contohnya seperti ini, mereka bertiga. Nah, muridnya pendapatnya sendiri, gurunya sendiri, muridnya yang satu juga pendapatnya sendiri. Nah, jadi Imam Qutrub beliau berpendapat bahwa makhraj itu ada 14. Nah, di sini sudah ada perinciannya untuk bisa lihat sendiri. Ada 14. Nah, Qutrub ini nama beliau adalah Abu Ali Muhammad bin Al-Mustanir Al-Basri. Nah, ulangi, Qutrub ini bukan nama asli beliau. Nah, ini adalah laqab yang diberikan oleh guru beliau, yaitu Sibawai. Nah, nama asli beliau adalah Abu Ali Muhammad bin Al-Mustanir Al-Basri. Nah, adapun sebagaimana yang disebutkan tadi, Qutrub ini adalah julukan yang diberikan oleh guru beliau Sibawai, yang artinya sesuatu yang selalu bergerak, tidak pernah istirahat. Nah, tidak pernah istirahat. Sebagaimana ini disebutkan di dalam Syarah As-Salsabil Syafi oleh Syekh Utsman bin Sulaiman Murad. Taib. Nah, selain Qutrub, yang berpendapat dengan ini juga adalah Al-Imam Al-Farra. Nama beliau adalah Yahya bin Zaid bin Abdullah Al-Aslami. Beliau dikenal dengan nama Al-Farra Ad-Dailami. Kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Dan beliau lahir di Kufa tahun 144 Hijriah dan wafat pada tahun 215 Hijriah. Dan yang terakhir, pendapat yang terakhir, dan ini dinilai oleh para ulama pendapat yang paling lemah, yaitu 29 makhraj. Jadi setiap huruf kata mereka ini punya makhraj tersendiri. Nah, dan ini pendapat yang paling lemah. Yang paling kuat dan yang dipilih adalah pendapatnya Al-Imam Ahmad Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi dan juga Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Berikutnya berkata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, nah, kita sudah masuk di makhraj yang pertama. Kata beliau, lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Nah, kalau di nuskhah yang lain ini bukan lil jawfi tapi fa aliful jawfi. Jadi boleh dibaca dua di sini, boleh lil jawfi atau fa aliful jawfi. Nah, jadi kata beliau rahimahullahu taala,
lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Nah, kita mulai masuk di jenis makhraj yang pertama ini. Kata beliau, maka makhraj jawf atau al-jawf kata beliau, maka makhraj huruf alif adalah al-jawf. Apa itu al-jawf? Disebutkan di sini yaitu rongga tenggorokan dan juga rongga mulut. Jadi itu cakupan al-jawf. Dari apa? Dari rongga tenggorokan ini sampai rongga mulut. Itu yang dimaksud dengan al-jawf. Kemudian wa ukhtaha, dan juga dua saudara-saudaranya. Maksudnya di sini waw dengan ya. Hurufu maddin lil hawa'i tantahi, yaitu huruf mad yang dimana dengan habisnya nafas maka berhenti pula dia. Maksudnya suaranya ini juga berhenti. Taib. Nah, disebutkan bahwa bait ini menjelaskan tentang makhraj al-jawf. Al-jawf sendiri secara bahasa dia bermakna rongga. Dan rongga ini dia cakupannya dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Nah, kemudian dari makhraj ini keluar huruf mad yang 3, yaitu alif yang didahului fathah, kemudian waw sukun yang didahului harakat dhammah, dan yang ketiga huruf ya sukun yang didahului oleh harakat kasrah. Nah, contohnya di sini kata beliau pada ungkapan nuhiha. Nah, kalau yang pertama di sini di huruf wawnya nuhiha. Bisa dibilang juga al-jawf ini adalah huruf vokalnya orang-orang Arab. Jadi a, i dengan u. Nah, para ulama menyebutkan bahwa makhraj al-jawf ini dia termasuk makhraj yang muqaddar. Muqaddar tadi kita sudah sebutkan, dia tidak bersandar pada tempat tertentu. Nah, dia tidak bersandar pada tempat tertentu. Nah, kemudian di sini cara membaca mad yaitu dengan mengalirkan suara dari pita suara. Nah, pita suara itu di sekitaran jakun sini dia. Nah, antum bisa lihat gambar, ada gambarnya di sini. Jadi dari pita suara melewati rongga tenggorokan dan rongga mulut dengan lembut dan ringan, dan suara akan berhenti ketika nafas kita habis. Nah, jadi a dengan i dan u. Nah, suara ini dia akan habis ketika nafas juga habis. Antum bisa praktekkan sampai nafas habis. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan mad. A, i sama u, seperti itu. Kemudian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf mad. Yang pertama, suara tertahan sehingga bunyinya tidak jelas. Nah, atau suara juga tersedat-sedat, boleh begitu, i. Nah, jadi jangan ditahan suaranya. Ya, i, yu. Dan huruf mad ini dia ada di semua huruf. Ada di semua huruf. Boleh dari ba sampai ya. Ba, bi, bu. Nah, kemudian kita yang harus diperhatikan juga ini bentuk pengucapannya. Nah, jadi dia kalau fathah
maka bibirnya dibuka. Bibirnya dibuka. Tapi dibuka di sini bukan buka lebar-lebar, bukan apa? Seenaknya kita itu gitu. Jadi dia ada ukuran, ada ukuran. Nah, sebagian guru-guru kami menyebutkan ukurannya ini satu apa? Satu jempol. Satu jempol. Jadi ukur atau begini. Jempol ini dengan telunjuk. Jadi kalau fathah dia intinya bagaimana dia diucapkan dengan tipis, jangan sampai tebal. Jangan Kemudian perhatikan juga ketika kita mengucapkan fathah ini, maka bibir lidah itu harus rileks, harus pada posisi yang tidak kaku. Kapan kaku? Itu pasti pangkal lidahnya naik. Nah, kalau pangkal lidah sudah naik, maka jadi tebal. Yang tadinya jadi itu kalau fathah. Nah, jadi dia bibirnya ini dibuka, tapi dia ada timbangan begitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala, kata beliau, lil harfi mizanun fala taku taghiyan. Kata beliau sesungguhnya huruf itu memiliki mizan, memiliki apa? Timbangan, fala taku taghiyan. Maka janganlah kalian berlebihan di dalam mengucapkannya. Nah, jadi dia setiap harokat itu harus disempurnakan sesuai dengan apa? Kadarnya. Nah, jadi bukan seenaknya kita. Ini penting baca Quran. Apalagi kalau salah-salah dia mengucapkan, kemudian misalnya dia berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi pengucapannya salah-salah, antum tanya, yang berfirman ini Allah yang mana? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala atau yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti yang antum baca. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bilang Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka seharusnya juga dipraktekkan bacaan itu sebagaimana apa? Al-Qur'an ini dia diturunkan. Nah, jadi jangan baca seenaknya kita begitu. Apalagi sampai salahnya ini pada tempat-tempat yang merubah makna. Maka kita bilang, ya antum baca ini kira-kira Allah yang mana dulu? Nah, karena Allah tidak seperti itu. Nah, yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu bacanya. Nah, kita cukupkan dulu insyaallah. Kita lanjutkan di setelah azan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
Taib, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taib. Nah, jadi ketika dia harokatnya fathah, maka kedua bibir itu dibuka. Nah, kedua bibir itu apa? Dibuka. Nah, dan dia boleh dengan satu jempol ini ukurannya atau jempol dengan telunjuk. Jadi jangan pula terlalu besar dan jangan pula terlalu kecil. Jangan la. Nah, ini penyebutannya kurang tepat. Kalau menurut Syekh Hasan Mustafa Al-Waraqi, kata beliau, harokat fathah itu dengan membuka rahang bawah dengan rahang atas. Nah, ini menurut Syekh Mustafa Hasan Mustafa Al-Waraqi. Beliau seorang syekh qurra, ahli qiraah di zaman ini. Nah, jadi menurut beliau fathah itu yaitu dengan membuka rahang atas dan rahang bawah. Nah, itu kalau fathah. Adapun dhammah, maka dengan memajukan kedua bibir, jadi u, dan majuhnya ini maju yang sempurna. Nah, tidak setengah-setengah. Jangan a, u, laisa u, tapi u. Nah, kemudian juga seperti yang fathah tadi, majuhnya ini dengan maju yang sesuai kadar. Jangan pula majuhnya terlalu berlebihan, majunya terlalu berlebihan sehingga terkesan takalluf. Takalluf itu apa? Berlebihan, terlalu memaksa-maksakan. Nah, itu kalau dhamma. Kalau kasra, maka dengan menarik rahang di bawah. Rahang bawah itu diturunkan. I atau bibir dipecah begitu. Ini juga jangan terlalu berlebihan, jangan jadi pertengahan. Tidak terlalu antum meremehkan, tidak pula terlalu keras begitu. Nah, jadi dia disempurnakan, harokatnya disempurnakan, itmamul harokat. Jadi a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, bukan to, ti, tu, bukan pula karena antum mau cari apa? Mau cari tipisnya itu jadi ta, ti, tu, la. Nah, jadi jangan pula ta atau ta, laisa ta, apalagi te. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, jelas sampai di sini? Nah, jadi kesempurnaan harokat itu diperhatikan. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, thumma li wastihi fa'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'uha. Kalau di nuskhah yang lain, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi. Kalau di sini thumma li wastihi. Baik. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, thumma li wastihi fa'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'uha. Berhenti di situ. Sebenarnya wal qafu. Cuma pembahasan al-halq itu berhenti di kha'uha. Kata beliau, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, thumma li wastihi fa'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'uha.
Kemudian kata beliau, li aqsal halqi, dari pangkal tenggorokan. Jadi pangkal tenggorokan itu istilah Arabnya apa? Aqsal halq. Nah, sebelum kita mulai kita lanjutkan, kita sebutkan secara umum dulu. Jadi sekarang pembahasannya masuk di makhraj yang kedua, yaitu apa? Makhraj al-halqu. Nah, makhraj al-halq ini terbagi menjadi 3. Yang pertama aqsal halq, wasatul halq, dengan apa? Adnal halq. Taib. Nah, kata beliau, summa li aqsal halqi, kemudian dari pangkal tenggorokan maka keluar huruf hamzun ha'u, keluar huruf hamzah dengan huruf ha. Thumma liwastihi, kemudian di tengah tenggorokan apa? Fa'ainun ha'u, keluar huruf ain dan huruf ha. Adnahu ghainun kha'uha, adapun di tenggorokan bagian atas adnal halq maka ghainun kha'uha. Nah, jadi bait ini menjelaskan tentang makhraj al-halq. Apa itu al-halq? Secara sederhana, al-halq itu bisa diartikan sebagai tenggorokan atau apa? Kerongkongan. Cakupannya apa? Perhatikan. Itu dari pita suara yang ada di atasnya apa ini? Jakun. Itu yang pertama. Itu di aqsal halq, tapi secara umum cakupan tenggorokan itu dari sini. Nah, adapun yang tenggorokan paling bawah kata beliau di sini, antum bisa lihat gambar. Di jakun seperti itu, sekitar jakun. Nah, di sini keluar apa? Hamzah dengan huruf ha. Hamzah dengan huruf ha. Taib. Nah, adapun secara spesifik cara mengucapkan hamzah dengan ha ini yaitu dengan apa? Menggetarkan pita suara. Menggetarkan pita suara. Ini cara pengucapannya. Imam Ibnul Jazari di sini tidak menyebutkan secara rinci. Beliau hanya menyebutkan bahwa huruf ha dengan huruf hamzah keluarnya di mana? Di aqsal halq. Nah, jadi secara rinci huruf hamzah dengan huruf ha ini cara menyebutkannya yaitu dengan apa? Menggetarkan pita suara. Jadi a, i, u, ha, hi, hu. Nah, kemudian masing-masing dari huruf ini dia memiliki sifat. Walaupun nanti ada datang pembahasan sifatul huruf, cuma kita sebutkan sifat dan makhraj dari masing-masing huruf. Nah, yang pertama adalah huruf hamzah. Huruf hamzah. Cara menyebutkannya yaitu dengan apa? Menggetarkan pita suara. Nah, adapun sifatnya, nah ini yang membedakan antara huruf Arab dengan huruf Indonesia. Nah, sifat. Nah, kalau huruf hamzah sifat yang pertama adalah jahar. Sifat huruf hamzah adalah jahar. Kalau jahar definisi
definisi singkatnya itu apa? Udara tertahan. Nah, udara tertahan. Dan untuk mendeteksi sifat dari huruf hijaiyah, yaitu dengan apa? Mensukunkan atau mentasydidkan. Nah, contohnya huruf hamzah sifatnya jahar. Nah, maka coba antum sukun. Tidak ada udara. Jangan jangan. Jadi dia sifatnya udaranya tertahan. Begitu juga kalau apa? Kalau sukun, kalau tasdid i u. Jangan i u atau i u la khata. Nah, jadi dia di stop dia punya udara. I u. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syiddah. Sifatnya adalah syiddah. Apa itu syiddah? Suara tertahan. Nah, suara tertahan. Jadi kita balik lagi ke pembahasan yang berapa tahun lalu. Belum ada masjid ini, masih sedang direncanakan. Nah, mudah-mudahan masih ada catatannya. Jadi yang kedua adalah syiddah. Apa itu syiddah? Suara tertahan. Nah, jadi dia kalau sukun maka tidak ada suara tambahan. Beda dengan huruf yang sifatnya rokhawa. Jadi syiddah itu lawannya rokhawa. Ada huruf-huruf yang saling berlawanan. Misalnya ini syiddah lawannya rokhawa. Kalau rokhawa itu suara kalau syiddah kan suara tertahan. Kalau rokhawa berarti suara mengalir atau mengalirnya suara. Nah, contoh kalau huruf yang mengalirnya suara itu huruf ghain. Huruf ghain. Dia kalau sukun maka tidak boleh suara itu terputus. Contoh, misal ghairil maghdubi ada g-nya. Jangan baca al-magdu. Nah, kalau antum baca seperti itu berarti sifatnya apa? Berubah. Al-magdu. Apalagi kalau dibaca apa? Maghdubi alaihim. Nah, ini lebih parah lagi. Walaupun tidak sampai merubah makna, tapi tidak sesuai riwayat begitu. Kan kita baca Al-Qur'an sesuai apa? Sesuai riwayat yang kita terima, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bacanya ghairil maghdu, kira-kira itu riwayat dari siapa? Taib. Begitu juga kalau orang-orang yang misalnya masih salah, apalagi dia kalau seorang dai baca Qur'annya masih salah-salah dan dia nak mau ambil pusing, nak mau belajar. Nah, ini yang parah. Ditanya sama dia, "Afwan Ustaz, antum pakai riwayatnya siapa?" Begitu. Jadi di antara hal yang sangat penting untuk diri seorang dai itu dia belajar Al-Qur'an. Nah, karena kebutuhan pertama yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Pengajar Al-Qur'an. Nah, antum bisa lihat bagaimana ustaz-ustaz kita merintis dakwah mereka. Itu dimulai dengan apa? Ngajar Iqra. Ngajar Iqra. Bukan langsung apa? Langsung pembahasan apa? Pembahasan tauhid lah. Yang pertama itu apa? Ngajar Iqra. Karena dari situ apa? Diajarkan sedikit-sedikit tentang tauhid, tentang ilmu fikih. Tapi jarang ditemui
dai yang datang di sebuah kampung yang memang masih bergelimpangan dengan maksiat, itu jarang ditemui langsung disuguhi apa? Pembahasan kitab tauhid. Apalagi pembahasan apa? Apa ini? Apa? Aqidah wasithiyah misalnya. Nah, biasanya itu dimulai dengan apa? Belajar Al-Qur'an dulu, belajar Iqra dulu. Dari situ pondasi pertamanya di situ. Nah, setelah belajar Al-Qur'an, sudah mereka mulai tertarik dengan dakwah, maka dimulai dengan apa? Mengajari tauhid, tentang fikih ibadah dan lain-lain. Seperti itu. Jadi ini penting untuk seorang aktivis dakwah, belajar bagaimana cara baca Al-Quran. Nah, taib. Jadi yang kedua, sifat dari Hamzah tadi apa? Syiddah. Apa itu syiddah? Suara tertahan. Yang ketiga adalah istifal. Istifal itu suara tipis. Nah, jadi kita bacanya tipis. A, I, U, bukan O, I, U, bukan baca O, tapi apa? A, I, U. Nah, seperti itu. Baik, kita praktek sama-sama. A, I, U, A, ulang. A, I, U. Nah, baik. Jelas sampai di sini? Berikutnya huruf H. Huruf H. Nah, cara sebutnya sama-sama menggetarkan pita suara. Nah, cuma berbeda pada sifat. Nah, kalau huruf H ini sifatnya hamas. Ini lawan dari jahar tadi. Kalau jahar apa? Udara tertahan. Berarti kalau hamas udara mengalir. Nah, udara mengalir. Kemudian yang kedua, sifat dari huruf hamzah, huruf H adalah rokhawa. Nah, ini lawan dari syiddah tadi. Nah, kalau syiddah apa ibu-ibu? Nah, kalau rokhawa berarti apa? Suara mengalir atau mengalirnya suara. Nah, yang ketiga adalah istifal, tipis juga. Nah, jadi yang ketiga ini huruf ini dia karakternya tipis. Jadi bacanya ha bukan ho. Nah, hal ataka hadith laisa hal ata. Nah, yang benar hal ata bukan hal ata. Nah, makanya yang mempengaruhi sampai dia tebal dan tipis itu adalah posisi lidah. Nah, jadi sebagaimana yang disebutkan tadi, kalau dia harokatnya fathah, maka lidah itu dirilekskan. Ini kalau huruf-huruf yang memiliki sifat apa? Tipis. Nah, berbeda dengan huruf yang sifatnya tebal. Itu lidahnya tidak boleh dirileks lagi, diangkat ke langit-langit. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lewati huruf-huruf yang sifatnya tebal. Taib. Jadi ini huruf H. Yang pertama hamas, yang kedua syiddah, yang ketiga apa? Istifal. Nah, kita baca sama-sama. Ha, hi, hu, mengalir. Jadi suaranya itu ada. Jadi ihdina. Bukan ihdina tapi seperti itu. Nah, jadi perhatikan huruf H itu keluarnya dari aqsal halq, bukan di apa? Di dada.
Nah, kalau di masyarakat kita kan sebagian mereka bilang apa? Hadada. Masya Allah. Tanya, gurunya siapa ibu? Hah? Jadi tidak ada huruf yang keluar di dada. Tidak ada huruf yang keluar di dada. Yang terasa di dada itu dia hembusan udaranya. Itu dia terasa di dada. Tapi sejatinya tempat bersandarnya itu adalah di tenggorokan. Antum pikir, kalau seandainya ada huruf yang keluar di dada, bagaimana prosesnya itu? Bagaimana prosesnya? Nah, tempat sandaran huruf itu di dada. Antum pikir saja sendirilah. Yang di dalam mulut saja terkadang susah, apalagi di dada. Allahu Akbar. Nah, baik. Kita baca lagi. Ha, jangan ha ya. Ha. Ha, hi, hu, ah. Baik. Jelas sampai di sini? Nah, berikutnya. Setelah itu kata beliau, "Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u." Kemudian di tengah tenggorokan terdapat huruf ain dengan huruf ha. Taib. Nah, yang pertama adalah huruf ain. Huruf ain. Waduh, mulai penyakitnya ini. Mulai kambuh. Baik. Nah, perhatikan. Huruf ain, cara menyebutkannya yaitu dengan menekan ketup epiglottis. Menekan ketup epiglottis. Nah, antum perhatikan gambar. Ketup epiglottis itu di mana? Nah, di sini. Yang ada di apa? Tempatnya itu ada di belakang lidah paling belakang, begitu. Di dekat lidah paling belakang. Atau di sini dia, di dalamnya sini. Nah, jadi ini ditekan, a, i, u. Nah, kemudian perhatikan, jangan sampai suaranya ini mengalir dari rongga hidung atau mengalir ke rongga hidung. Jangan a, i, u. Nah, ini berlaku untuk semua huruf kecuali huruf yang dua yang memang keluarnya dari apa? Al-khayshum. Taib. Jadi ini huruf ain dengan huruf ha. Cara sebutnya sama, yaitu dengan apa? Menekan ketup apa? Epiglottis. Nah, adapun sifatnya huruf ain ini adalah jahar. Sifat dari huruf ain adalah jahar. Jahar ini udara tertahan. Nah, jadi ketika dia sukun, tidak ada udara yang mengalir. A, bukan ah. Wah. Begitu. Nah, ini berbeda dengan huruf yang memang sifatnya hamas. Contoh, misal huruf ka, ak, atau ta, at, atau fa, af. Nah, kalau huruf ain tidak boleh mengalir, dia punya udara. Nah, kemudian yang kedua, sifat dari huruf ain ini adalah bainiyah. Nah, bainiyah itu sifat antara jahar, sifat sifat antara syiddah dengan rokhawa. Nah, kalau syiddah kan apa artinya? Suara tertahan. Kalau rokhawa, suara mengalir. Nah, di antara kedua sifat ini ada sifat yang pertengahan, dinamakan oleh para ulama tawassut atau bainiyah. Nah, jadi definisi singkatnya, bainiyah ini mengalirnya sedikit suara. Mengalirnya sedikit
suara. Jadi alirannya ini, aliran suaranya ini tidak sama dengan rokhawa. Tidak pula lebih banyak dari rokhawa. Tidak. Nah, contohnya, misal di surah Al-Fatihah. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dia sedikit. Iyyaka na'budu. Contoh lain, misal fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Ini berbeda kalau huruf yang memang rokhawa. Nah, misal huruf gha tadi, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdu. Nah, kalau huruf ain sedikit alirannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas sampai di sini? Kemudian yang ketiga adalah istifal. Huruf ini adalah huruf yang tipis. Nah, lawan dari istifal ada apa? Isti'la. Nah, jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada sifat-sifat yang dia saling berlawanan. Kalau jahar lawannya hamas, kalau syiddah lawannya rakhawa, kalau isti'la lawannya istifal, infitah lawannya itbaq. Kalau qalqala lawannya apa? Tidak ada lawan. Nah, qalqala tidak memiliki lawan. Nanti kita akan sebutkan di pembahasan sifat insyaallah secara terperinci. Baik, jadi ini 3 sifat yang senantiasa melekat. Nah, jadi yang kita sebutkan ini sifat yang selalu melekat. Nah, pada huruf ain yaitu jahar, bainiyah dengan istifal. Baik, kita baca sama-sama. Jadi dia rasa-rasa di sini, kerasa di sini. Jangan sampai lari di hidung. Prakteknya ditutup hidung. Hidungnya ditutup. Kalau masih keluar di hidung, berarti masih belum tepat pengucapannya. Naam. Kalau masih a, i, u belum tepat. Baik. Baik, kita praktek. I, u, i, u, Jangan sampai a. Kalau a berarti hamzah. Mengalir suaranya sedikit. Taib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Bukan apa? Nasta'in. Makanya supaya dia tidak keluar dari rongga hidung, bibir itu dibuka secara sempurna, kemudian suaranya itu didorong keluar ke mulut, keluar di mulut. Nah, jadi kalau antum buka bibirnya itu betul-betul, maka dia akan keluar secara otomatis di situ. Nah, kapan dia terhalangi tempat keluarnya, maka dia akan lari ke hidung. Nah, jadi jangan sampai terhalang itu jalannya suara mau keluar. Kalau antum halangi, dia lari ke hidung. Baik, sekali lagi. I, u, I, u, Nah, jelas sampai di sini?
Berikutnya huruf ha. Huruf ha masih sama pengucapannya dengan huruf ain, yaitu dengan apa? Menekan ketup epiglottis. Nah, cuma kalau huruf ha ini dia tekanannya itu sedikit, tidak sekeras huruf ain. Nah, jadi huruf ha cara menyebutkannya yaitu dengan apa? Menekan sedikit ketup epiglottis. Menggetarkan apa? Cara baca. Huruf ha. Ha atau ha? Bukan menggetarkan, menekan. Nah, menekan sedikit ketup epiglottis. Ketup epiglottis. Sedikit menekan ketup epiglottis dan mengalirkan udara dengan tipis Nah, Anda ulangi. Huruf ha cara menyebutkannya yaitu dengan sedikit menekan ketup epiglottis dan mengalirkan udara dengan tipis. Nah, adapun sifatnya yang pertama adalah hamas. Itu apa itu hamas? Udara mengalir. Nah, yang kedua rakhawa. Rakhawa ini lawan dari syiddah. Apa itu syiddah? Suara. Nah, teralir. Apa itu? Syiddah. Kalau rakhawa mengalirnya suara. Nah. Kemudian yang ketiga adalah istifal, tipis. Karakter huruf ini tipis. Baik, kita langsung baca. Ha, hi, hu, Nah, jadi huruf ini, perhatikan, huruf dia dalam keadaan berharokat, sifatnya tetap harus ada. Sifat-sifatnya tetap harus ada, tapi tidak sekuat ketika dia sukun. Nah, kalau dia sukun, maka lebih kuat lagi sifatnya ini, lebih nampak lagi. Kalau dia berharokat, dia nampak tapi tidak sekuat ketika dia sukun. Seperti itu. Baik, kita baca lagi. Ha, hi, hu, Kemudian yang harus diperhatikan di sini, jangan terlalu berlebihan di dalam mengalirkan udara. Jangan gitu. Jadi pertengahan, tidak terlalu sedikit lagi dan jangan terlalu banyak. Khawatirnya dia kalau terlalu banyak jadi huruf yang lain seperti itu. Nah, satu kali lagi kita baca. Ha, hi, hu, ahi, ahu. Nah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ulang. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, adnahu ghainun kha'uha. Adnahu ghainun kha'uha. Kemudian di adnal halq atau tenggorokan bagian atas yang dia dekat dengan mulut,
Kata beliau keluar huruf ghain dengan huruf kha. Nah, gha dengan kha. Nah, cara menyebutkan dua huruf ini yaitu dengan menyentuhkan akar lidah ke tenggorokan bagian paling luar. Menyentuhkan akar lidah ke bagian tenggorokan paling luar. Taib. Adapun sifat atau huruf yang pertama adalah huruf gha, huruf ghain. Huruf ghain sifatnya adalah jahar, udara tertahan. Yang kedua rakhawa, suara mengalir. Dan yang ketiga adalah istifal, isti'la, afwan. Yang ketiga, sifat dari gha ini adalah isti'la. Isti'la ini lawan dari istifal. Kalau istifal apa? Lidah rileks atau suara tipis. Kalau ghain suara tebal atau tebalnya suara. Jadi dia dibaca dengan tebal. Nah, bagaimana cara menyebalkan huruf? Yaitu dengan mengangkat pangkal lidah. Nah, mengangkat pangkal lidah. Nah, menjadi lidah pangkalnya itu, lidah bagian paling belakang itu terangkat ke langit-langit, terangkat ke langit-langit. Nah, nah, jadi bukan dengan apa? Memajukan kedua bibir, bukan la, ini khata. Nah, ini keliru. Bibir maju itu dia adalah haknya huruf waw. Nah, huruf waw dan harokat dhammah itu baru boleh memajukan apa? Bibir. Kalau untuk menebalkan huruf bukan dengan maju bibir, bukan, tapi diangkat pangkal lidahnya. Nah, bibir keadaan biasa. Nah, taib. Nah, kita praktek sama-sama. Jadi beda antara go dengan gho. Nah, kalau baca go itu G-nya orang Indonesia. Kalau ini lembut pengucapannya. Bukan go, la, bukan go. Taib. Jadi tidak terlalu menempel begitu, tidak terlalu menempel kuat. Nah, taib, kita praktek. Ingat, bibirnya jangan dimonyong. Dibuka. Ri, mengalir. Bukan laisa tapi Aiwa. Taib, ulang. Ulang. Ri, ru, ri, bukan aggo, laisa aggo. Agri. Lihat, bibirnya jangan jangan maju. Agri. Nanti dhamma baru maju. Nah, kalau fathah jangan. Bibirnya diam di tempat saja. Kalau
Maju mungkin maju sedikit sekali, bukan aggo, laisa aggo. Nah, ulang. Aggo, agri, agru. Baik, ulang, terakhir. Ri, ru, nah, begitu juga kalau sukun, jangan nah, kalau maju sedikit sekali. Nah, jadi banyak dilatih. Makharijul huruf ini banyak dilatih karena dia adalah pondasi pertama. Nah, pondasi pertama, kalau pondasinya sudah rapuh, maka mudah roboh. Nah, tapi kalau pondasinya sudah kuat, nah, maka insyaallah taala di pelajaran setelahnya itu lebih mudah. Nah, jadi banyak dilatih. Pelajaran tajwid itu dia lebih banyak latihan. Nah, ini yang terpenting. Nah, lebih banyak latihan, banyak praktek, banyak membaca di depan guru. Karena percuma kalau belajar teori terus tapi tidak praktek di depan guru, ini nggak ada manfaatnya. Nah, karena yang menjadi tujuan dari pembelajaran tajwid ini adalah bagaimana supaya bacaannya benar, toh? Nah, dan untuk meraih benar dalam bacaan itu ada dua cara kata para ulama, yaitu dengan talaqi itu face to face, dan apa? Musyafaha itu dari mulut ke mulut. Nah, prakteknya dari mulut guru ke mulut muridnya, begitu. Antum kalau tidak dengan dua cara ini, maka mustahil. Nah, apalagi kalau hanya belajar otodidak saja, mengandalkan buku, oh begini ya, oh begini ternyata, oh begitu, maka hasilnya juga hanya begini dan begitu. Nah, jadi yang terpenting adalah praktek, banyak praktek di depan guru. Jangan hanya praktek sendiri. Kalau antum praktek sendiri, ukuran benarnya itu sesuai dengan hawa nafsu. Oh, ini sudah benar. Tapi kalau praktik di depan guru, itu ukurannya riwayat. Nah, sebagaimana guru ini mendapatkan dari gurunya, maka seperti itu juga akan diajarkan. Nah, jadi harus banyak praktek. Dan yang terpenting adalah banyak berdoa. Banyak berdoa supaya lidah ini dilunakkan. Nah, kemudian juga banyak baca Al-Quran. Nah, banyak baca Al-Quran sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan awal. Nah, jangan jadikan antum susah atau belum belajar ini, jangan jadikan alasan, Ustaz saya takut apa? Takut tak salah, jadi tidak usah baca Quran saja. Khawatirnya kalau baca salah, ini talbis, ini tipu daya syaitan. Justru sebaliknya, kalau antum kesusahan, maka perbanyak baca, bukan berhenti. Kalau antum berhenti, maka lebih parah lagi. Orang yang sudah dikatakan mahir saja, kalau dia lama berhenti, maksudnya dalam selang beberapa waktu dia tidak baca Al-Quran, itu terkadang lidahnya terasa kaku. Nah, ini orang yang sudah tingkatan mahir. Nah, beberapa hari atau beberapa pekan dia tidak baca Al-Quran, itu akan terasa di lidahnya. Apalagi kalau masih kulit bawang seperti ini, tidak cocok dikatakan pemula kita. Karena pemulanya tadi persyaratannya hafal Quran minimal menguasai 3 bacaan Al-Quran. Kalau kita Nah,
Jadi kalau masih model seperti kita ini, yang masih kulit bawang pun tidak, maka harus lebih banyak baca Al-Quran. Nah, harus lebih banyak baca Al-Quran dan harus lebih banyak meminta bimbingan dari guru atau dari orang yang memang bacaannya sudah bagus. Taib, seperti itu. Berikutnya setelah huruf ghain, dan ini yang terakhir adalah huruf kha. Huruf kha. Nah, cara menyebutkannya sama, yaitu dengan apa? Menyentuhkan akar lidah ke bagian tenggorokan paling luar. Nah, yang membedakan dari kedua huruf ini adalah sifat. Kalau huruf kha, sifatnya adalah hamas. Hamas itu lawan dari jahar. Apa itu hamas? Udara mengalir. Yang kedua rakhawa, suaranya mengalir. Nah, jadi bukan tapi mengalir. Nah, dan yang ketiga adalah istifal. Taib, istifal, isti'la, afwan. Isti'la, suara tebal atau lidah terangkat. Nah, jadi dia sama dengan huruf ho. Dia termasuk kategori yang huruf yang karakternya tebal. Dan sudah kita jelaskan tadi, untuk menebalkan huruf bukan dengan memonyongkan kedua bibir. Nah, jadi kalau selama ini kita belajarnya seperti itu, sekarang dihapus, ambil penghapus, dihapus ingatan kita yang dulu. Nah, sudah boleh move on dari yang dulu. Nah, jadi jangan dengan memonyongkan kedua bibir. Ini kurang tepat. Nah, karena kita sudah jelaskan tadi, bibir maju itu haknya huruf waw. Nah, kalau huruf waw, antum harus memajukan bibir. Kalau antum tidak memajukan bibir terlebih dahulu, maka akan kesusahan antum. Antum coba saja. Nah, taib. Kita baca kho, khi, khu, tebal, majunya boleh maju tapi sedikit sekali. Jangan ini yang dilarang. Tapi kalau maju sedikit, nah, ini masih dimaafkan. Nah, taib, ulang. Kho, tebal. Kho, khi, perhatikan bibir. Kho, jangan kho, la. Kho, khi, kho. Bukan sedikit. Jangan terlalu apa? Jangan terlalu. Jadi rahang itu dibuka. Rahang atas dengan rahang bawah dibuka. Kho. Cuma jangan terlalu besar. Kho, khi, khu, kho. Jangan maju apa? Jangan kuat maju bibirnya. Jangan jangan, tapi jangan. Kita baca lagi. Kho, khi, khu, nah, banyak dilatih. Nah, kita mulai dari huruf hamzah sampai kho. I, u, a, ha, hi, hu, nah, berikut i, u, i, u, ha, hi, hu, lang. Ha, hi,
Jangan hi. Jangan keluar di hidung. Ulang. Hi, hu, ah, gha, ghi, ru, ar, gha, ghi, ru, ar, kho, khi, khu, akh, akho, akhi, akhu. Baik, jelas sampai di sini? Nah, kita cukupkan insyaallah karena waktu yang membatasi. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Jadi pembahasan yang baru yaitu makhraj al-lisan. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melunakkan bibir-bibir kita ini, lisan-lisan kita ini supaya bisa melafazkan Al-Quran sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.